Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat pagi anak-anak semua, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah wabarakatuh. baik, Pak. Pak. Pagi Pak, baik. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan masuk mata pelajaran perencanaan pemasaran. Kita akan masuk pada bab promosi dan bauran promosi. Nah, sebelum kita mulai hari ini, kelas hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kita masing-masing gimana? Ya, berdoa selesai. Nah, jadi untuk pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui pengertian apa itu promosi. Kemudian juga untuk mengidentifikasi strategi promosi dan bauran promosi. Oke, kita masuk ke PPT-nya. Nah, sebelum mulai saya absen dulu ya. Lilis hadir. Hadir Pak. Mira hadir. Hadir, Pak. Bima hadir. Ada Pak. Davara. Hadir Pak. Alif. Hadir Pak. Akmal. Hadir dong Pak. Itu siapa ya yang Nenek odong-odong Pak. Jadi mute dulu nggak? Tahu nih. Jadi mute dulu ya. Nah, oke. Jadi ntar kalau misalkan mau ngomong baru aktifin lagi ya. Ya Pak. J Pak. Oke. Jadi kita akan membahas tentang promosi dan bauran promosi. Sebelumnya saya mau nanya nih, ada yang udah tahu belum apa sih promosi itu? Saya tahu Pak. Oke, Nih. silakan Akmal. Promosi itu kegiatan yang dilakukan untuk memasarkan produk baik itu barang maupun jasa Pak. Nah iya betul banget. Nah di sini ada beberapa pendapat dari ahli tentang promosi. Nah ini menurut Mowen dan Minor, promosi adalah kegiatan pemasaran atau penjualan dengan menawarkan contoh suatu produk melalui media cetak maupun media elektronik. Menurut Basu, promosi merupakan salah satu variabel penting dalam marketing mix. Nah, jadi simpelnya adalah marketing itu adalah cara produsen atau perusahaan untuk memasarkan produknya kepada konsumen, baik itu melalui media cetak atau media elektronik, kayak gitu simpelnya. Nah, kemudian di sini ada fungsi promosi. Nah, fungsi promosi yang pertama ada kategori need atau menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan. Contohnya adalah ketika misalkan kita ambil contohnya produk sabun muka. Ketika sebuah perusahaan ini mengiklankan produknya, itu misalkan menggunakan aktor yang sudah tampan dan wajahnya bersih. Nah, ketika konsumen melihatnya, maka akan tumbuh persepsi bahwa ketika konsumen menggunakan sabun tersebut, maka mukanya akan sebersih si aktor yang ada di iklan tersebut, kayak gitu. Jadi tumbuh persepsi pelanggan terhadap produk tersebut. Terus yang kedua ada brand awareness atau kesadaran, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen. Jadi fungsi promosi itu selain yang tadi juga untuk memperkenalkan nih produk kita, misalkan manfaatnya itu apa, terus kegunaannya apa. Yang ketiga ada brand attitude, mendorong pemilihan terhadap suatu produk. Nah, jadi promosi juga dapat menentukan pilihan karena kan produk itu kan banyak kita saingan. Nah, jadi fungsinya dari promosi itu juga kita dapat mendorong konsumen untuk memilih produk kita. Yang keempat ada brand purchase intention, membujuk pelanggan untuk membeli. Dan selain mendorong pelanggan untuk memilih, juga membujuk pelanggan untuk membeli. Karena ketika pelanggan sudah memilih, belum tentu dia akan membeli gitu. Karena mungkin ada produk yang lebih murah atau produk yang lebih unik dan lain sebagainya. Jadi harus kita membujuk pelanggan untuk membeli. Terus yang kelima itu adalah purchase facilitation, mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran itu adalah strategi pemasaran. Jadi dalam strategi pemasaran tentunya ada kelemahan yang tertera di dalamnya. Misalkan mungkin harganya mahal atau produknya masih baru. Nah, disinilah fungsi sebuah promosi untuk mengimbangi kelemahan yang ada di dalam strategi pemasaran. Yang terakhir ada positioning, menanamkan citra produk dan perusahaan. Jadi promosi juga dapat
membuat nama produk atau perusahaan tersebut menjadi lebih baik gitu karena promosi yang dilakukan. Nah, ini ada bauran promosi. Bauran promosi itu ada 4. Yang pertama periklanan, personal selling, publisitas, promosi penjualan. Nah, sebelum saya masuk ke periklanan, ada yang bisa ngasih contoh nggak periklanan itu seperti apa? Misalkan. Saya Pak, saya lagi Pak. Saya Iya, lagi boleh Akmal. jawab Pak. Ya, Mal. Gantian dong. Masa Mal. kamu yang jawab? Gantian Mal. Yaudah. Yaudah. Jangan ribut. Yaudah, silakan coba Merah gimana coba. Akmal nih. Jadi, kalau di media elektronik itu contohnya seperti iklan-iklan barang atau jasa di TV. Terus kalau misalkan yang di media cetak itu seperti brosur, Pak. Nah, iya betul banget Merah. Terima kasih ya Merah. Nah, jadi iklan tuh sebuah sarana promosi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menginformasikan, menarik, dan mempengaruhi calon konsumen. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah mempengaruhi calon konsumennya. Jadi, ketika sebuah iklan itu ditampilkan, eh, dapat dikatakan berhasil ketika konsumen yang tadinya tidak mengetahui itu dapat terpengaruhi atas iklan yang kita tampilkan kayak gitu. Nah, makanya unsur terpenting dari iklan itu adalah mempengaruhi. Kita harus bisa mempengaruhi konsumen ketika melihat iklan kita. Nah, ini ada tujuan iklan. Satu, mendukung program personal selling. Nanti personal selling ada penjelasannya. Dan kegiatan promosi yang lain. Mencapai orang-orang yang tidak dapat dicapai oleh salesman dalam jangka waktu tertentu. Jadi, iklan ini kan cakupannya luas dan dapat menjangkau semua kalangan. Terus yang ketiga, mengadakan hubungan dengan para penyalur. Jadi ketika kita ingin mengiklankan produk, itu kita pasti menghubungi pihak yang ingin memberikan iklan itu, menayangkan iklan itu. Nah, di situ akan muncul hubungan antara si pembuat iklan dengan penyalur iklan. Yang keempat, memasuki daerah pemasaran baru atau menarik pelanggaran baru. Jadi, iklan juga dapat menarik orang-orang yang tadinya nggak tahu produk kita menjadi tahu. Kayak gitu. Nah, di sini ada dua golongan iklan. Yang pertama, iklan barang, yang kedua ada iklan kelembagaan. Jadi bedanya itu kalau iklan barang lebih menitik beratkan kepada barang yang diiklankan, sedangkan lembaga pun demikian, lebih menitik beratkan kepada lembaga. Kalau barang tadi lebih ke barang atau jasa. Kalau contoh dari periklanan lembaga, misalkan iklan donasi, misalkan iklan donasi, ketika kita nonton itu kita harus memberikan donasi kita ke siapa gitu. Nah, itu akan tertera siapa pihak pihak yang akan kita berikan donasi. Ya, itu akan kelihatan. Atau juga kayak misalkan iklan Toyota yang lebih condong ke sosial. Nanti di akhir video itu atau di akhir iklan itu ada brandnya Toyota. Nah, itu akan menunjukkan oh ternyata ini untuk mengiklankan perusahaan kayak gitu. Nah, ini personal selling. Dalam personal selling terjadi interaksi langsung, saling bertemu atau tatap muka. Sifatnya itu individual dan dua arah, sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik. Jadi ketika kita melakukan personal selling kepada pelanggan, itu akan, misalkan pelanggan mau komplain, produknya nggak enak, atau ini bukan produk saya, atau bukan produk yang saya suka pakai, kayak gitu, untuk personal selling. Dan juga obrolannya lebih fleksibel. Ada yang bisa kasih contohnya nggak? Personal selling. Saya Pak. Oke, coba silakan. Contohnya dari personal selling itu SPG Pak, bisa SPG rokok contohnya. Nah iya betul. Jadi SPG itu kan dia memasarkan produknya itu kan secara tatap muka atau dua arah kepada pelanggan. Jadi ketika pelanggannya ini suka atau tertarik, maka dia akan langsung ngomong ke SPG ini kayak gitu. Ntar juga akan muncul tanggapan-tanggapan lain yang arahnya lebih fleksibel pembicaraannya. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke publisitas. Nah, hampir sama dengan periklanan, publisitas merupakan salah satu kegiatan promosi yang dilakukan melalui suatu media. Nah, ini di sini dikatakan bahwa publisitas itu hampir sama dengan periklanan. Nah, ada yang bisa nggak membedakan antara publisitas dengan periklanan? Coba. Siapa yang bisa? Yang jawab Pak. Ya, coba Davara, silakan. Kalau iklan itu sebuah rancangan promosi
promosi, Pak, tapi kalau publisitas adalah cara menyampaikan iklan tersebut. Nah, iya betul. Jadi kalau iklan itu rancangannya. Nanti kita mau merancangnya ini, mau diiklankannya ini ke media elektronik kah atau ke media cetak kah? Nah, sedangkan publisitas ini cara menyampaikannya. Kalau memang rancangannya itu untuk media elektronik, maka dipublisnya juga harus di media elektronik, nggak bisa di media cetak, nggak nyambung jadinya. Kayak gitu. Lanjut, promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini lebih ke kegiatan-kegiatan. Kayak misalkan suka kita lihat di pameran-pameran atau di CFD mungkin ada perusahaan yang sedang memasarkan produknya, kayak misalnya dia ngadain pertunjukan, terus bagi-bagi hadiah, bagi-bagi kupon, atau demonstrasi dan sebagainya. Nah, ini dinamakan sebagai promosi penjualan, kayak gitu. Terus masuk ke strategi promosi. Jadi strategi promosi adalah segala macam bentuk upaya atau cara yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan produk atau jasanya kepada konsumen. Nah, ada 5 strategi promosi yang saya dapatkan. Yang pertama, meningkatkan pembeli coba-coba. Jadi, meningkatkan pembeli coba-coba ini juga sangat penting ya untuk meningkatkan daya beli konsumen terhadap produk kita, kayak gitu. Makanya dibutuhkan strategi. Terus yang kedua, meningkatkan pembelian ulang. Nah, ketika si pembeli coba-coba ini sudah tertarik dengan produk kita, nah bagaimana cara kita untuk dia tumbuh loyalitasnya terhadap produk yang kita jual, seperti itu. Maka ntar akan muncul peningkatan pembelian ulang dari konsumen. Terus yang ketiga, mengalihkan perhatian dari harga. Nah, ini maksudnya apa nih? Mengalihkan perhatian dari harga. Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Saya, Pak. Oke, Bima. Bima silakan. Ini, Pak, jadi misalnya konsumen itu dialihin perhatiannya, jadi lebih ke diskonnya, misalnya beli 2 gratis 1, atau enggak diskon 75%, Pak. Nah, iya. Jadi, pengalihan perhatian dari harga ini, misalkan kayak tadi yang Bima sebutkan, walaupun memang sebagian besar dari kita juga ya mau nggak mau lihat dulu harganya, tapi kebanyakan kalau yang udah loyal langsung aja beli, kayak misalkan udah diskon 70%, udah langsung aja beli gitu, karena memang kita udah loyal. Terus selanjutnya, mendapatkan dukungan dari perantara. Nah, perantara ini bisa mitra kerja, kalau misalkan di zaman sekarang tuh kayak misalkan Gojek, Grab, dan sebagainya. Terus yang kelima, melakukan diskriminasi para pengguna. Jadi contohnya ini misalkan kayak untuk ada kalimat kayak misalkan untuk 10 pembeli pertama akan dikenakan diskon 50%. Maka ketika ada pembeli yang ke-11, 15, dan selanjutnya itu tidak dikenakan diskon. Nah, ini dinamakan sebagai diskriminasi para pengguna. Oke, saya rasa cukup. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Jelas, Iya, Pak. Pak. Oke. Iya, Pak. Kalau gitu, coba satu orang simpulkan dari pertemuan hari ini. Siapa yang mau? Alif, Pak, mau Alif. izin menyimpulkan. Coba, silakan Alif. Gimana? Jadi kesimpulan dari materi hari ini, promosi itu adalah cara produsen memasarkan produknya kepada konsumen yang didukung oleh bauran promosi seperti iklan, personal selling, publisitas, atau promosi penjualan. Dan juga ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan dalam melakukan promosi. Ada 5 strategi di sini: meningkatkan pembeli coba-coba, meningkatkan pembelian ulang, mengalihkan perhatian dari harga, mendapatkan dukungan dari perantara, dan melakukan diskriminasi para pengguna. Itu Pak simpulannya. Ya, terima kasih Alif ya, udah menyimpulkan materi Alif. pada hari ini. Sama-sama. Oke, saya rasa kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, ini ada penugasan untuk kalian, ada 5 soal aja. Nah, nanti soalnya mungkin bisa difoto salah satu dari kalian, terus nanti dikumpulinnya besok lewat WhatsApp saya, jadi kirim ke WhatsApp. Ya, diketik di Word. Oke, sudah jelas Oke, semuanya? Yes, Pak. Oke, kalau sudah Jelas, tidak Pak. ada yang ditanyakan, saya tutup kelas pada hari ini. Nanti kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, boleh di WhatsApp saja. Kalau misalkan sudah tidak ada, terima kasih buat kalian yang sudah hadir di kelas ini.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.